dakwah itu kan bukan pekerjaan, tapi pekerjaan apapun itu wajib berdakwah. Sama saya kan istilahnya hobi bola nih. Jadi saya coba biasanya gini, kalau misalnya kita kerja apa yang kita suka biasanya lebih serius, jadi lebih senang aja gitu. Iya. Akhirnya saya sih gabung Muslim Podcast Bogor itu ya kayak gitu. Saya pengen jadi sebab manfaat buat orang-orang lewat hobi saya gitu. Ya Allah, saya pengen di sisa umur saya itu pengen jadi asbab manfaat buat orang-orang gitu. Jadi saya coba lewat hobi saya coba sebisa mungkin dakwah sedikit-sedikit gitu, walaupun gak banyak, tapi saya cuma pengen melanjutin dakwahnya Rasulullah SAW itu, memperkenalkan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di Ngoperasi, ngobrol penuh inspirasi bareng teman hijrah. Kali ini gue lagi bareng sama teman-teman yang hobi olahraga. Hobi olahraga yang disukain banyak laki-laki maupun perempuan ya. Olahraga yang cukup populer. Dan hari ini beliau baru aja beres main bersama komunitasnya. Oke, kita langsung sambut aja. Muslim Footballers, asik. Dengan siapa, Kang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Aldi, perwakilan dari Muslim Footballers Bogor. Banyak banget nih ya teman-teman yang membangun kegiatan yang positif. Salah satunya Muslim Footballers. Memang olahraga ini jadi sebuah kewajiban dan hak tubuh gitu ya bagi kita sebagai seorang muslim. Nah, kita bakal ngobrol lebih dalam nih ya kegiatan Muslim Footballer sendiri, terutama yang di Kota Bogor nih, bareng Kang Aldi ya. Ini Kang, gimana? Boleh diceritain gak sih sebenarnya awalnya gimana nih Muslim Footballer nih berdiri gitu dan berkumpul anak-anaknya? Sebenarnya awalnya itu Muslim Footballers Bogor itu adanya di tahun 2017. 2017 ada yang ngajakin buat main. Dan sih saya gabung juga sama Muslim Footballers Bogor di tahun 2019. Jadi awalnya itu kurang tahu juga. Tapi yang setahu saya itu jadi ada orang luar yang ngajak buat bikin Muslim Footballers. Itu pun nggak cuma di Bogor. Jadi setiap kota itu ada. Nah kebetulan ada temen yang sampai sekarang masih aktif juga di MF Bogor. Itu sampai sekarang masih ada. Jadi dia yang megang sekarang. Di 2017 itu dia yang megang. Tapi mungkin karena kendala dari awal-awalnya itu masih kayak susah nyari orang tuh. Nyari buat orang-orang main tuh masih susah gitu. Karena kan terkendala dari mungkin dari teman-temannya juga masih sedikit gitu ya. Oke. Jadi awal-awal tuh kita masih futsalan dulu tuh. Futsalan ya? Futsalan dulu. Bagi 10 orang? Ya, biar ini kan. Di 2017 sendiri, selama sampai 2019 itu, yang saya tahu, itu udah sampai ganti ketua itu sampai 4 kali. Selama 2 tahun itu. Cuman sempat vakum juga. Terus, alhamdulillah bisa aktif lagi di tahun 2019. Sampai sekarang, itu alhamdulillah drastis banget sih peningkatan terus antusias teman-teman yang buat ikut Muslim Footballers Bogor juga udah makin banyak, alhamdulillah. Oh jadi anggota berdatangan ya? Iya, alhamdulillah sampai dari 2019 sampai sekarang itu kita sekarang udah ada 2 grup WhatsApp. 2 grup berarti? 2 grup WhatsApp. Jadi ada grup 1, ada grup 2. Maksimal berapa sih WhatsApp tuh? 275 ya? 275. Berarti ada 400 di Bogor? Ya sekitar segitulah kurang lebih. Di grup 2-nya sih masih hampir 200, baru hampir 200. Kalau di grup 1-nya sudah full 275. Iya benar kan, berarti itu memang yang namanya bola tuh banyak banget ya. Yang peminatnya ya. Tapi itu di grup Ikhwan Ahwat atau Ikhwan semua? Kita cuma laki-laki semua aja. Oh laki-laki semua ya. Sempat sih waktu itu juga ada yang DM itu di Instagram. Perempuan gitu pengen ikut main cuma sama kita nggak boleh. Nggak boleh. Terus gitu. Iya. Banyak ya tapi itu
Akhwat berhijab berarti kan? Iya, ada beberapa yang suka DM gitu, pengen ikut silaturahmi kan, cuma saya bilang kalau untuk itu belum bisa digabung kayak gitu. Oke, benar sih. Emang kayak itu gitu. Karena kan juga kalau main bola kan kadang pasti ada bentrokan. pasti. Ya, pasti kan. Kalau di satu lapangan ada perempuan jadi gimana gitu. Iya, benar. Tapi berarti teman-teman yang gabung ke Muslim Footballers ini dulunya emang pemain bola gitu? Atau gimana nih biasanya? Kalau pemain bola ada kali ya. Ada beberapa mungkin ada. Tapi kita sih nampu itu cuma buat sekedar fun aja, silaturahmi gitu. Yang hobi bola, sebenarnya pengen ngeluarin keringet. Sambil ya paling gitu aja, cuma buat fun aja, nggak ada buat serius-seriusnya gitu. Oke. Ada cuma buat fun aja. Tapi ngumpul tiap minggu? Tiap pekan insya Allah kita selalu ada event baik futsal maupun football. Kalau sekarang lagi ramai mini soccer juga nih. Mini soccer ya. Soccer juga kayak gitu. Oke. Menarik sih kalau ngobrolin soal bola. Nah ini pasti teman-teman yang nonton juga ini nih ada pertanyaan yang sama. Bedanya Muslim Footballer sama komunitas bola yang lain apa nih? Kalau dari saya pribadi sih nih ya, kalau yang saya tahu dakwah itu kan bukan pekerjaan, tapi pekerjaan apapun itu wajib berdakwah. Sama saya kan istilahnya hobi bola nih, jadi saya coba biasanya gini, kalau misalnya kita kerja apa yang kita suka biasanya lebih serius, jadi lebih senang aja gitu. Iya. Akhirnya saya sih gabung Muslim Football itu ya kayak gitu. Saya pengen jadi sebab manfaat buat orang-orang lewat hobi saya gitu. Iya. Kayak gitu. Nah itu pun yang saya coba terapin ke Muslim Football Bogor kayak gitu kan, kayak kita saling ngingetin bahwa maaf ya, banyak yang lupa atau banyak yang belum tahu kalau batasannya aurat laki-laki kayak gitu kan. Dari pusar sampai lutut itu kan auratnya laki-laki. Ya kan, banyak yang nggak tahu. Awalnya juga banyak teman-teman yang nggak tahu. Akhirnya main belum pada pakai itu, tapi alhamdulillah kita ada dari sponsor itu ngasih base layer buat inventaris. Jadi kalau ada teman-teman yang baru gabung belum punya, jadi kita sediain. Kayak gitu kita sediain biar mereka juga nanti kedepannya bisa istiqomah juga gitu kan, harapan kita kan semua kayak gitu. Kayak gitu sih paling kurang lebih kayak gitu sih. Iya, ini menarik banget nih teman-teman, karena memang yang namanya dakwah itu nggak harus jadi ustadz sebenarnya ya. Banyak juga ya ustadz-ustadz kita udah sering mention lah. Jadi dakwah ini peran semua muslim gitu. Dan terutama bagi kamu yang memiliki kemampuan atau power di hobi ataupun profesi, itu bisa jadi ladang dakwah gitu. Terutama Muslim Footballer sendiri ya. Dan ini ada yang menarik sih sebenarnya, karena tadi selain dakwahnya tentang aurat ya, aurat, terus juga ini sebenarnya banyak yang teman-teman muslim ini lupa nih. Jadi olahraga itu memang adalah hak tubuh kita sebenarnya. Dan kalau seminggu sekali ini Masya Allah banget gitu ya. Dakwahnya juga selain tadi untuk ya memperlihatkan edukasi, tapi juga membantu teman-teman untuk sehat gitu. Untuk menunaikan hak tubuhnya. Sama nih, saya juga udah jarang olahraga juga nih. Setelah dulu cedera sih. Dulu kan emang sering main bola juga, ikut kejuaraan. Tapi pas kecelakaan motor udah jarang lagi nih olahraga gitu. Iya, agak takut ya. Iya. Jadi tadi namanya apa? Yang menutup base layer. Base layer. Itu base layer tuh biasanya trennya dari mana sih awalnya? Tren gimana? Iya, trennya kan dulu waktu saya main bola tuh tahun-tahun itu kan Bambang Pamungkas ya. Yang pakai handband gitu kan. Sebenarnya kalau itu nggak ada tren sih, nggak ada. Ya. Itu karena emang kesadaran, harusnya sih kesadaran kita sebagai muslim ya, karena kan itu perintah dari Allah. Jadi mau nggak mau kita harus menjalankan itu. Oke, tapi produknya gitu.
Produknya memang udah ada dari dulu gitu? Dulu udah ada. Oh udah ada? Kan dari dulu udah ada. Base layer baju, celana ada. Oh ada ya? Ada. Base layer baju, celana ada. Yang dulu setahu saya tuh yang ini apa? Ada. Yang buat ankle yang kalau cedera gitu. Ya itu ada. Itu beda itu. Oh itu beda ya? Kalau base layer tuh kalau dulu tuh lebih kayak yang pendek-pendek itu ada juga. Oh yang celana street gitu. Oh yang biar nggak cedera katanya. Kurang paham sih kalau gitu ya. Celana street dalamnya gitu. Terus apa? Sebenarnya kalau misalkan pakai base layer nggak ada pun mungkin kalau ada yang udah punya istri pakai street yang istri juga masih bisa tuh. Oh, legging. Legging. Oh, iya legging paham bisa, paham itu juga paham. kan yang penting kan kita nutup nih. Gitu kan. Saya juga awal gitu. Pas pertama join sama Muslim Terus Bogor tuh, saya pertanyaan jujur saya belum tahu saya juga. Akhirnya ada teman saya bilang, "Tang, kalau laki-laki itu ada auratnya," katanya. Wah gitu, dari aurat itu dari pusat sampai lutut. Saya juga agak sedikit kaget gitu kan, ya Allah baru tahu ya kemana wae gitu kan. Tapi alhamdulillah pas ya karena emang dia bilang ini kewajiban, mau nggak mau saya juga langsung pakai. Akhirnya saya nyari lemari istri saya bongkar nih cari legging. Saya awalnya pakai legging dulu. Oh cukup? Alhamdulillah cukup. Oh. Langsung pakai. Alhamdulillah sih sampai sekarang saya coba tetap istiqomah buat itu. Mau main sama MF Bogor atau main sama tim-tim lain tetap harus gitu. Iya sih. Iya tetap harus. Misalnya kadang juga maaf ada teman-teman yang saya suka lihat mereka coba tutup aurat tuh cuma buat sama MF doang. Oh. Kayak gitu. Tapi maaf sama tim lain mungkin belum istiqomah gitu ya. Sama tim lain masih terbuka gitu kayak gitu. Kalau saya coba buat istiqomah sih buat tetap mengingatkan teman-teman yang lain juga. Iya. Gitu. Jadi tutup aurat itu bukan disuruh sama MF gitu. Iya. Bukan disuruh sama MF Bogor buat tutup aurat itu, tapi tutup aurat itu disuruhnya sama Allah gitu. Iya. Iya kan? Bukan cuma main sama MF aja gitu buat tutup aurat itu gitu. Iya, tapi memang nggak apa-apa sih sebenarnya itu tahapan ya. Iya. Kan karena tiap orang berbeda, tapi sebagai inisiator gitu ya, kita sudah melakukan hal yang ya kewajiban kita gitu. Dan memang keren juga sih sebenarnya kalau dari segi fashion ya. Dulu tuh dulu inget pas main ya pas masih ikut kompetisi lah pas SMP gitu kan ya, ada temen bro style is number one gitu. Kalau gue udah pede gue langsung jadi jago nanti gitu kan. Tapi sekarang juga banyak nih alhamdulillah teman-teman member yang tadinya nggak terbiasa jadi terbiasa. Ya, alhamdulillah sih yang saya perhatiin pokoknya setiap kali teman-teman udah pada tahu sih semua sekarang udah nggak perlu diingetin. Alhamdulillah kalau teman-teman yang udah lama itu kalau kita ada event pasti udah pada tutup aurat. Alhamdulillah sih kayak gitu. Oke. Karena kita kan komunitasnya open ya buat siapa aja. Banyak yang masuk baru juga, jadi kita tetap sediain inventaris, insya Allah tetap inventaris buat base layernya itu. Nah ini kan komunitasnya open untuk siapa aja, tapi ada ketentuan ya kan, ketika lo gabung, lo main ya harus pakai penutup lutut. Iya. Nah itu gimana tuh? Kan pasti pernah ada pro kontra nggak sih? Maksudnya yang datang gitu. Kalau untuk pro kontra sih alhamdulillah nggak ada. Nggak ada. Jadi teman-teman yang baru join itu semuanya maklumin gitu. Jadi ngikutin peraturan yang kita bikin gitu. Kayak gitu. Alhamdulillah sih selama ini nggak ada pro kontra soal itu. Oh iya, tapi memang kalau dari segi fashion ya keren juga sih gitu ya. Apalagi sekarang tuh kalau main bola tuh lagi rame-ramenya pakai fotografer. Oke, fotografer ya. Fotografer gitu kan ya. Kelihatannya lebih keren itu. Iya. Jadi memang salah satu bentuk kita menyebarkan nilai Islam tuh banyak kan medianya. Tadi pertama sepak bola, kemudian tadi masuk ke fashionnya. Jadi memang ya tadi balik lagi si dakwah itu nggak emang harus jadi ustadz sih. Dan dengar-dengar juga bisa ini setelah main itu sering ada bersih-bersih stadion atau gimana? Ya kalau kita sih insya Allah sama teman-teman kita ada tim adminnya juga nih. Kayak gitu. Jadi kita kalau habis main itu
selalu habis main kan kadang kalau suka banyak aqua tuh, air mineral gitu bekas-bekasnya gitu, insya Allah kita kumpulin dulu, nanti kita rapiin biar nggak jadi ada numpuk sampah gitu di tempat itu gitu. Karena misalnya dari hal-hal kecil itu pun juga mungkin siapa tahu bisa jadi asbab hidayah juga gitu buat teman-teman yang lihat gitu. Kita kan nggak tahu ya. Setiap kebaikan pasti, maksudnya setiap kebaikan yang kita bikin semoga aja tuh bisa jadi asbab hidayah lah buat yang ada di situ gitu. Kita kan nggak tahu ya. Kayak gitu. Tapi kenapa bersih-bersih gitu? Karena yang saya lihat, maaf ya, saya nggak tahu juga. Cuman yang saya perhatiin, setiap lapangan bola, mau di lapangan futsal atau lapangan besar, kalau habis main tuh ya udah gitu. Sampahnya ya udah dibiarin aja gitu ya. Mungkin karena mikirnya, gue udah bayar gitu lah. Iya kan, gue udah bayar tempat ini, otomatis kan udah termasuk uang kebersihan juga gitu kan. Iya. Mungkin kebanyakan kayak gitu mungkin mikirnya gitu kan. Cuma kan nggak ada salahnya ya kita mulai dari diri kita sendiri gitu kan. Mulai dari komunitas sendiri buat bersih-bersih, biasain kayak gitu kan. Kayak di makanan cepat saji aja sekarang udah dibiasain buat iya tuh benar. Ya kan bis makannya tolong dibuang kayak gitu kan. Dari hal kecil kayak gitu sebenarnya udah harus dibiasain sih. Benar. Sama kayak kemarin juga kan kejadian tuh yang timnas habis kalah lawan Malaysia. Kenapa tuh? Habis main locker roomnya itu sama pemain timnas tuh dibersihin semua. Itu kan timbul kesan yang baik buat si tuan rumah sendiri gitu kan. Kayak gitu. Oke, menarik nih. Jadi Muslim Footballer, wadah untuk silaturahmi, kemudian wadah dakwah juga tadi ya, lewat fashion baju bolanya, kemudian juga ada activity ya, bersih-bersih setelah main gitu. Menarik sih. Tapi bener gak sih kalau sepak bola itu ya maksudnya media untuk menyatukan? Kan kalau ya tahu sendiri ketika di dunia pengajian banyak juga yang yang berbeda, bukan faham ya namanya apa, berbeda mazhab lah ya, berbeda pandangan tentang sesuatu yang memang furu atau cabang gitu. Tapi sebenarnya si sepak bola ini menyatukan gak sih? Banget sih menurut saya. Karena di komunitas Muslim Footballers Bogor sendiri juga banyak teman-teman yang berbeda mazhab. Iya, banyak juga main gitu ya. Tapi kalau udah di lapangan udah kita kumpul di event udah lupa lah kayak gitu. Yang penting kita di situ silaturahmi semua, senang-senang kayak gitu. Oke, ini ada yang menarik nih. Emang bener ya, maksudnya ya sepak bola menyatukan. Banget. Tapi ada ya dulu tuh kalau kompetisi antar sekolah, ya kayak kompetisi futsal antar sekolah gitu. Tujuannya untuk memperkuatkan persahabatan sekolah di Kota Bogor gitu ya. Tapi kerasa nggak sih sebenarnya dengan kumpul seminggu sekali gitu, antar member tuh jadi persaudaraannya makin kuat nggak sih? Iya. Itu bener kerasa gitu ya? Yang tadinya kita nggak kenal kan, kita kan ada yang baru pertama join nggak kenal, sampai di lapangan kan akhirnya pada kenal kayak gitu. Jadi akhirnya malah jadi di luar malah jadi pada temenan kayak gitu kan. Banyak juga yang kayak gitu, banyak yang malah ada juga yang misalkan nih temen lama ini, teman SMP, teman SMA udah lama nggak ketemu, tahu-tahu ketemu lagi di lapangan sama Muslim itu main. Ada yang kayak gitu juga. Oke. Jadi memang ya wadah silaturahmi sih. Ya. Karena kita nggak membeda-bedakan sih, nggak ada member card atau segala macam. Nggak ada senior junior. Nggak ada, kita nggak paling anti lah ya buat yang kayak gitu. Kita sih tim admin, saya selalu sama tim admin yang lain selalu selalu ngingetin diri masing-masing gitu. Makanya kalau misalnya ada teman-teman yang baru gabung, disapa kayak gitu, diajak ngobrol, biar mereka nyaman juga kayak gitu, biar mereka betah juga di MF. Jadi nggak cuma sekedar selewat aja gitu kan. Cuma sekali main udah
gini ternyata nggak ada bedanya gitu sama yang lain gitu, sama aja gitu juga gitu. Jadi jangan sampai ada yang kayak gitu. Kita harus ngasih kesan awal yang baik buat teman-teman yang baru gabung kayak gitu. Benar. Yang memperkuat ukhuwah juga ya. Memperkuat ukhuwah Islam ya. Masya Allah. Jadi kalau mau gabung itu gimana nih teman-teman? Kalau teman-teman mau gabung, kita ada di Instagramnya Muslim Footballers Bogor, bisa langsung DM aja. Langsung DM dibalas ya? Nanti dibalas langsung buat diarahin atau ke admin yang buat masukin ke grup WhatsApp-nya. Kayak gitu. Oke. Menarik nih teman-teman. Jadi banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil ya dari Muslim Footballers ini. Amin. Pertama tadi dakwah itu nggak harus di mimbar, tapi kita sebagai seorang muslim, kita punya potensi, kita punya profesi, kita punya hobi, bisa dijadiin ladang untuk menyebarkan nilai-nilai Islam tadi. Tadi di Muslim Footballers ada dakwah tentang fashion tadi ya, untuk menutup aurat, untuk dengkul, kemudian ada activity-nya, bersih-bersih stadion setelah main gitu ya. Kemudian mempererat ukhuwah, tidak istilahnya miniatur lah persatuan umat bisa terlihat ketika kita main bola bareng gitu ya. Nah itu menarik banget sih sebenarnya. Jadi media apapun bisa dijadikan untuk menyebarkan nilai-nilai Islam. Masya Allah. Oke. Nah boleh nih Kang, terakhir pesan buat teman-teman apa nih? Dari Akang sendiri sebagai Muslim Footballer, ya tentang olahraga, tentang dakwah atau tentang apapun lah, bisa disampaikan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kalau dari saya sih nggak banyak, karena saya juga ngerasa belum pantas buat buat ngomong ini gitu ya. Cuman kita kan sekedar saling mengingatkan gitu ya. Dulu awal saya hijrah 2017, saya ngucap sama Allah gitu. Ya Allah, saya pengen di sisa umur saya itu pengen jadi asbab manfaat buat orang-orang gitu. Jadi saya coba lewat hobi saya coba sebisa mungkin dakwah sedikit-sedikit gitu. Walaupun gak banyak, tapi saya cuma pengen melanjutin dakwahnya Rasulullah SAW itu, memperkenalkan Islam kayak gitu. Dan buat teman-teman yang udah gabung, sekali lagi saya nggak pernah capek buat bilang nutup aurat itu bukan perintah dari MF, bukan perintah dari Muslim Footballers gitu. Tapi itu perintah Allah. Jadi sebisa mungkin usahakan untuk istiqomah kayak gitu. Kita kan juga kalau punya istri pengennya tutup aurat. Kita nyuruh istri buat tutup aurat tapi kita sendiri enggak. Kayaknya gimana gitu kan? Kesannya juga nggak enak gitu kan, nyuruh orang berbuat kebaikan tapi sendirinya kayak gitu kayak gitu. Jadi semoga teman-teman yang udah join sama MF bisa istiqomah, bisa ngajak teman-teman yang lain juga buat istiqomah pakai base layer kayak gitu. Sebenarnya itu hal kecil sih menurut saya, hal kecil yang terlupakan ya. Mungkin banyak dari teman-teman kita yang lupa atau mungkin belum tahu, coba diingatkan lagi sama kita kan. Paling gitu aja sih. Masya Allah. Siap. Oke teman-teman, mudah-mudahan bisa diambil pelajaran dan inspirasinya dari obrolan singkat ini. Ya. Buat teman-teman juga, nanti jangan lupa saksikan episode ngoperasi selanjutnya. Oke. Hari ini terima kasih banget Kang Aldi dari Muslim Footballers udah berbagi sama kita. Mengingatkan kepada kita untuk selalu menjaga kesehatan dan juga menunaikan hak badan kita. Siap? Mungkin itu aja. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Sempatkan berkeringat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.